Main episode terakhir. Pada akhirnya kasus meninggalnya Han Ji-yong pun ditutup karena tidak adanya bukti bahwa meninggalnya Han Ji-yong disebabkan oleh orang lain. Ketika asisten Jo hendak pergi dari keluarga Hee-won, Se-hyun menanyakan alasan kepergiannya itu. Asisten Jo pun memberikan ponselnya kepada Se-hyun atau Bujung. Mengetahui itu, Se-hyun terlihat sedih. Di sisi lain, Han Ji-ho pun untuk pertama kalinya memenangkan lotre. Namun uang itu ia berikan kepada karyawannya karena dia tak butuh uang. Hal itu pun ia beritahu kepada Se-hyun, dan Se-hyun pun mengucapkan selamat karena Han Ji-ho baru pertama kalinya dia bisa menghasilkan uang dengan hasil kerja kerasnya. Selain itu, Se-hyun pun mengatakan pada akhirnya kau dan Seong Tae tak jadi menghilangkan nyawa Han Ji-yong. Han Ji-ho merasa penasaran mengapa Se-hyun mengetahuinya dan siapa yang telah menghilangkan nyawa Han Ji-yong. Namun Se-hyun meminta Han Ji-ho untuk tetap diam dan jangan ingin tahu. Han Ji-ho pun menuruti Se-hyun. Sementara Yoo-yeon pun akhirnya dia tinggal di rumah keluarga Hee-won sebagai tunangan dari Han-soo. Di sisi lain, Lee Hye-jin mengingat kenangannya saat Han Ji-yong memberikan sebuah kalung kepadanya sebagai tanda pelindung. Kemudian Han Jun pun merasa senang karena ibunya telah kembali ingatannya dan meminta ibunya untuk dapat menjaga dirinya sendiri. Hee-so pun berjalan-jalan di rumah keluarga Hee-won untuk mengingat kenangannya. Namun pada saat di lantai 2 tempat Han Ji-yong terjatuh, waktu pun mundur ke waktu pada saat sebelum acara pertunangan Han Sun dan Ye-yoon. Sebelum acara pertunangan dimulai, Han Soo menghadiahi Se-hyun sebuah kalung dan memanggilnya ibu untuk pertama kalinya. Dan ketika acara pertunangan sedang berlangsung, Seong Tae memberitahu Ji-yong bahwa kakaknya ingin bicara di ruang bawah tanah. Dan Ji-yong pun pergi untuk menghampirinya. Sementara Se-hyun dia pun beranjak pergi setelah mendapatkan telepon dari pengacaranya bahwa ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. Setelah Seong Tae mengantar Ji-yong ke ruang bawah tanah melewati pintu lain, Seong Tae menguncinya. Sementara Ji-yong menunggu kedatangan Han Ji-ho. Namun Han Ji-ho pada saat itu dia pergi ke rumah sakit karena Jung-do mengalami kecelakaan. Kemudian Hee-so pun dia gelisah setelah melihat rekaman pengakuan Hwang Soo-chang tentang Han Ji-yong. Dia pun akhirnya meninggalkan acara. Di sisi lain, Seong Tae berusaha memasukkan obat-obat ke dalam oksigen tempat Han Ji-yong berada. Ji-yong pun akhirnya merasa sesak. Sementara Hee-so akhirnya dia mengirimkan pesan kepada Han Ji-yong untuk menyerahkan diri ke kantor polisi. Setelah Ji-yong melihat isi pesan dan video yang dikirimkan Hee-so kepadanya, Ji-yong menelpon Hee-so untuk meminta tolong. Namun Ji-yong tidak dapat bicara. Akhirnya Seong Tae berubah pikiran. Dia menyalakan lagi oksigennya dan berusaha menolong Ji-yong keluar. Sementara Hee-so berusaha mencari Ji-yong dan hendak menolongnya. Namun Ji-yong menyangka Hee-so yang ingin menghilangkan nyawanya. Ji-yong menyakiti Hee-so dan ingin menghilangkan nyawa Hee-so. Sementara Se-hyun di ruangannya mendengar suara seseorang seperti sedang kesakitan. Setelah itu, terlihat seseorang mengambil tabung pemadam dan memukulkannya ke kepala Han Ji-yong. Akhirnya Hee-so dan Han Ji-yong pun terjatuh. Kemudian tabung pemadam pun ikut terjatuh. Ternyata yang melakukan itu adalah asisten kepala Jo. Dan akhirnya Se-hyun pun melihat Hee-so dan Ji-yong sudah tergeletak di lantai. Dia bergegas membawa Hee-so pergi. Namun dia hendak kembali karena melihat tabung pemadam di sana. Dia pun membawanya karena takut tabung pemadam itu dijadikan alat bukti. Namun tiba-tiba Suster Emma datang. Dia melihat Seo Hee-so. Namun Bujung berhasil bersembunyi dan lengannya pun terluka karena terjepit oleh tabung itu. Bujung meminta Hee-so untuk mempercayakan semuanya padanya
Dia pun membawa Hiso untuk pergi ke rumah sakit. Sementara asisten kepala Jo mengakui dirinya lah yang telah membuat Han Ji-yong seperti itu dan menyuruh Seong Tae pergi. Setelah dari rumah sakit, Bujung kembali ke rumah Hee-won untuk memberitahu Direktur Han tentang meninggalnya Han Ji-yong. Mengingat kenangan itu, Hiso menangis. Akhirnya Bujung pun mengetahui bahwa meninggalnya Han Ji-yong bukan karena Hiso, melainkan ada sebab lain. Bujung pun memberi asisten kepala Jo sebuah pilihan, mengembalikan kalung rubi biru kepada pemiliknya dan pergi bermaksud menyelamatkan Hiso, atau membawa kalung itu pergi sebagai orang yang telah menghilangkan nyawa Ji-yong. Akhirnya asisten Jo mengundurkan diri dan mengembalikan kalung itu kepada Direktur Han. Sementara di sisi lain, Lee Hye-jin menanyakan alasan kenapa Hiso berpura-pura hilang ingatan selama ini. Hiso menjawab, semua itu kulakukan demi Han Jun. Dia tidak menginginkan Han Jun tahu bahwa ayahnya bisa seperti itu karena berusaha menghilangkan nyawa ibunya. Lee Hye-jin mendengar itu sedih bercampur bahagia. Hiso mengucapkan terima kasih karena telah melahirkan Han Jun. Namun Lee Hye-jin mengatakan, "Kaulah ibunya, aku akan menempati janjiku padamu." Kemudian di sisi lain, asisten Jo berpamitan kepada Buyang dan memberikan kalung rubi biru itu kepadanya atas perintah Direktur Han. Buyang terlihat sangat senang memakai kalung itu. Kemudian asisten Jo pun berpamitan kepada Hiso dan Hiso pun mengucapkan terima kasih atas bantuannya pada saat itu. Asisten Jo mengatakan bahwa selama ini Bujung melindungi Bu Seo hingga akhir, karena dia menyangka Bu Seo yang melakukan hal itu kepada Ji-yong. Hiso pun menemui Bujung, namun Bujung mengetahui bahwa Hiso melakukan itu untuk Han Jun. Akhirnya Bujung pun secara resmi menjadi direktur utama grup Hee-won. Sementara Hiso dia merawat Han Jun bersama-sama dengan Lee Hye-jin. Dan Hiso pun kembali berakting. Drama yang diperankannya adalah Main. Sementara Bujung dia pun bahagia karena menjadi dirinya sendiri tanpa harus menutupi hubungannya lagi dengan Choi Suji. Itulah episode terakhir Para Wanita Gemilang. Thanks for watching, bye bye, dan tunggu video selanjutnya.